teman-teman, apa kabar? Aryo Heva, halo, gimana kabar kalian? Masih sehat kan? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini aku bakalan nge-review novel yang lagi-lagi aku selesain dalam waktu sekali duduk. Kayaknya tuh tahun ini ada banyak banget ya novel-novel yang aku selesain dalam sekali duduk. Kayaknya tuh bacaanku tuh menurutku bagus-bagus tahun ini. Atau mungkin di video kali ini aku tuh sekalian mau ikutan posting barengnya BookTube ID. Kebetulan di bulan ini, bulan Mei, temanya adalah review novel dari penulis lokal. Jadi novelnya adalah Rahasia Besar karya Kak Zugaida. Lagi-lagi nih ya aku baca novel konspirasi ekonomi nih dari Kak Zugaida. Ibaratnya tuh kalau efek jera yang kemarin, aku kan masih kenalan nih sama konspirasi ekonomi ala Kak Zugaida. Nah, di novel yang kali ini aku merasa mulai menemukan keseruan baca novel konspirasi ekonomi. Nah, tapi sebelum aku nge-review novel ini, kalian jangan lupa ya untuk subscribe dan klik lonceng notifikasinya di bawah dan share video ini ke teman-teman kalian. Rahasia Besar ini tuh bercerita apa sih? Rahasia Besar ini tuh bercerita tentang 3 orang pegawai jenius yang dicurigai telah menggelapkan uang sebesar 17 miliar. 17 miliar, banyak banget ya. Dan di sini Makarim, seorang konsultan sumber daya manusia, ditunjuk untuk menyelidiki kasus itu. Sebenarnya Makarim awalnya tuh ogah-ogahan, soalnya dia kan konsultan sumber daya manusia ya, bukan detektif. Tapi ternyata setelah diselidiki oleh Makarim, dia itu menemukan banyak banget kejanggalan, juga banyak banget hal aneh. Apalagi selama dia itu penyelidikan, dia itu menemukan fakta bahwa dia itu hampir dibunuh hanya karena menyelidiki kasus ini. Gimana, menarik kan? Seperti yang udah aku bilang tadi, bahwa Efek Jera yang pernah aku review kemarin adalah novel dimana aku berkenalan dengan konspirasi ekonomi ala Kak Zugaida. Di novel ini tuh aku merasa lebih bisa menikmati dunia konspirasi ekonomi. Kalau di Efek Jera kemarin kan konspirasi ekonominya tentang penerbangan. Nah, kali ini tuh lebih berani lagi, yaitu tentang perbankan. Namanya Universal Bank of Indonesia. Jujur, dari segi narasi aku suka banget. Narasinya tuh lembut gitu, dan Kak Zugaida tuh tahu cara mengeksekusi setiap narasinya itu dengan sangat baik. Narasinya di sini pakai orang ketiga ya. Dari narasi-narasi itu, aku tuh cukup menikmati petualangan Makarim untuk menyelidiki 3 orang yang dicurigai. Ya, ada konfliknya, aku sungguh sangat-sangat menikmati. Bahkan di menjelang akhir, aku tuh sempat nangis karena ada something yang menurutku emosional banget. Alurnya di awal-awal tuh aku merasa alurnya tuh sedikit lambat, tapi di seperempat bab menuju akhir, alurnya tuh tiba-tiba flashback yang menurutku tuh kayak langsung nak banget gitu di aku. Cukup well done ya bagi Kak Zugaida menulis novel ini. Nah, novel ini sendiri tuh aku kasih rating 3,8. Cukup. Nah, apa sih yang aku suka dari novel ini? Yang aku suka dari novel ini tuh pertama adalah aksi dari novel ini tuh nggak terlalu banyak gitu. Kayak ya aksi actionnya tuh kayak di film-film detektif gitu loh. Tapi aku masih bisa mengikuti. Kepalaku tuh nggak semrawut ngebayanginnya, karena selama ini saat ada novel action yang banyak banget gitu aksi tonjok-tonjokannya, kepalaku tuh kayak ngebayanginnya semrawut gitu loh, nggak bisa ngikutin. Selain itu, aku juga suka dengan pengorbanan 3 orang yang dikatakan sebagai tersangka penggelapan uang ini, dimana dia tuh mengorbankan banyak hal banget untuk mengungkap sesuatu yang lebih besar di Universal Bank of Indonesia. Terus Makarim nih yang awalnya ogah-ogahan dan merasa kalau pekerjaannya tuh gampang banget, dan merasa bahwa ya dia hanya perlu jadi Makarim yang seperti sedia kala, tapi akhirnya dia itu bisa berubah jadi personality yang lebih baru. Itu yang membuatku suka banget sama novel ini. Ada hal yang aku suka, tentu saja ada hal yang kurang aku suka dari novel ini. Yang pertama adalah ada beberapa penjelasan di bagian narasinya yang menurutku tuh sedikit bertele-tele. Terus untuk memberitahu siapa sih sebenarnya pelakunya tuh menurutku kurang misteri gitu loh. Paham gak sih? Kayak kurang misteri gitu. Kayak aku udah bisa nebak nih kalau si tersangkanya adalah orang itu. Tapi cukup surprise juga sih sebenarnya, walaupun udah bisa nebak bahwa sebenarnya orang itu tuh lebih dari apa yang aku bayangkan. Nah, menarik banget kan? Jadi kalian wajib banget nih baca novel ini. Mau belinya di mana? Tanya aja ke penulisnya Kak Zugaida atau cek di e-commerce langganan kalian. Oke, itu aja reviewnya terkait dengan novel Rencana Besarnya Kak Zugaida ya. Mohon maaf banget kalau reviewnya kurang jelas.
So pasti novel ini recommended banget buat kalian. Tapi sebelum aku akhiri, sekali lagi kalian jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng notifikasinya di bawah dan share video ini ke teman-teman kalian. Kalau kalian mau kepoin soal novel ini, kalian bisa tanya langsung aja ke penulisnya. So, see you next video guys. Bye bye.